Seri Orang Kudus ke-60. Santo Bruno dari Curvert. Saya, Bruno. Saya adalah seorang uskup, misionaris, dan martir. Orang mengenal saya sebagai Santo Bruno dari Querfurt atau Santo Bonifacius dari Querfurt, dan merupakan salah satu tokoh besar dalam gerakan misi Kristen pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11. Saya dikenal sebagai Rasul Prusia kedua. Begini kisah saya. Saya yang dikenal sebagai Bruno Bonifacius lahir pada tahun 974 di Querfurt, sebuah wilayah di Jerman Tengah yang saat itu berada di bawah Kekaisaran Romawi Suci, dan dibaptis dengan nama Bruno. Saya berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan istana. Ayah saya merupakan salah satu pejabat tinggi istana, yang memungkinkan saya tumbuh dalam suasana elit, penuh fasilitas pendidikan, dan pengaruh kekuasaan. Pendidikan saya dimulai di biara Benediktin terkenal di Gorze, dan kemudian saya melanjutkan ke Istana Kaisar Otto III, yang saat itu menjadi pusat intelektual dan spiritual bagi banyak pemuda bangsawan. Di Istana Otto III, saya tidak hanya belajar sastra Latin dan filsafat, tetapi juga menyerap semangat reformasi religius yang saat itu sedang berkembang. Kaisar Otto III adalah seorang tokoh yang sangat religius dan bercita-cita membangun kembali kerajaan Kristen universal. Saya dikelilingi oleh para pemikir dan tokoh-tokoh religius yang bersemangat dalam memperbaharui kehidupan gereja, dan saya menjadi salah satu dari mereka yang sangat terpengaruh oleh cita-cita ini. Hidup dalam kemewahan istana tidak membuat saya terlena. Sebaliknya, saya mulai merasa terdorong untuk menjalani kehidupan yang lebih suci dan berkomitmen pada Tuhan. Ketertarikan saya terhadap kehidupan spiritual membawa saya pada keputusan untuk meninggalkan kehidupan istana dan masuk ke dalam kehidupan religius. Pada tahun 995, saya memutuskan untuk bergabung dengan komunitas religius di biara Benediktin di Aventin, Roma. Disinilah saya bertemu dengan Santo Adalbert dari Praha, seorang misionaris yang juga akan menjadi martir. Perjumpaan ini sangat memengaruhi kehidupan saya. Saya melihat dalam diri Santo Adalbert sebuah teladan misionaris sejati yang rela meninggalkan segalanya demi mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa pagan di Eropa Timur. Tak lama kemudian, Santo Adalbert pergi dalam misi ke Prusia, dan ia tewas sebagai martir pada tahun 997. Kematian sahabat saya ini menggugah hati saya semakin dalam. Saya memutuskan untuk melanjutkan perjuangan Santo Adalbert, dan menjadi seorang misionaris yang akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus. Pada tahun 1004, saya ditabiskan sebagai uskup misionaris oleh Paus Sylvester II. Saya menerima nama tambahan Bonifacius, mengacu pada Santo Bonifacius, sang misionaris besar Jerman dari abad ke-8. Penunjukan ini merupakan bentuk pengakuan resmi dari gereja bahwa saya memiliki misi khusus untuk mewartakan Injil di daerah-daerah yang belum terjangkau. Misi pertama saya adalah ke wilayah Hongaria dan Rutenia, Ukraina sekarang. Saya mencoba membangun hubungan dengan penguasa lokal dan mencari jalan untuk memulai pewartaan Injil secara damai. Saya bahkan bertemu dengan Raja Bolesław pertama dari Polandia, yang menjadi salah satu pelindung utama saya. Saya juga mengunjungi wilayah Kiev dan sempat menjalin komunikasi dengan Pangeran Vladimir yang telah memeluk kekristenan. Saya menulis sebuah surat panjang kepada Heinrich II, Kaisar Romawi Suci, mengisahkan perjalanan misionarisnya dan meminta dukungan lebih lanjut. Setelah menerima penugasan resmi sebagai uskup misionaris, saya mulai melaksanakan pekerjaan dengan semangat luar biasa. Fokus utama saya adalah pada bangsa-bangsa Slavia Timur dan Utara, wilayah-wilayah yang pada masa itu masih banyak yang belum menerima pewartaan Injil secara mendalam. Saya menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya soal perbedaan bahasa dan budaya, tetapi juga perbedaan politik dan militer yang kompleks. Banyak wilayah di Eropa Timur yang berada dalam ketegangan antara pengaruh Kekaisaran Romawi Suci, Kekristenan Bizantium Ortodoks, dan juga suku-suku lokal pagan yang masih mempertahankan kepercayaan tradisional. Namun hal ini tidak melemahkan semangat saya. Saya melakukan pendekatan diplomatis dengan para penguasa lokal, seperti Pangeran Bolesław pertama dari Polandia, yang menjadi sekutu penting dalam mendukung misi kekristenan di kawasan tersebut.
Selain sebagai misionaris, saya juga dikenal sebagai penulis dan diplomat gerejawi. Saya menulis sejumlah surat yang sangat penting, baik kepada para raja maupun kepada paus, yang menggambarkan situasi misi dan perjuangan umat Kristen di Eropa Timur. Salah satu tulisan terkenal saya adalah Vita Quinque Fratrum, Kehidupan 5 Saudara, sebuah hagiografi yang menceritakan tentang 5 misionaris Benediktin yang juga menjadi martir di Polandia. Tulisan ini menjadi dokumen penting bukan hanya dari sisi religius, tetapi juga dari sisi sejarah dan etnografi, karena memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Slavia saat itu. Puncak dari karya misioner saya adalah ketika saya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke wilayah Prusia, sebuah wilayah yang pada masa itu dikenal keras, belum tersentuh oleh Injil, dan terkenal karena perlawanan keras terhadap pengaruh luar, termasuk kekristenan. Pada tahun 1009, saya memutuskan untuk membawa tim misionaris ke Prusia. Saya tidak hanya membawa imam, tetapi juga biarawan yang siap mendirikan komunitas religius di sana. Saya membawa serta 18 orang rekan misionaris, semuanya telah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan berat bahkan kemungkinan kematian. Setibanya di Prusia, saya mencoba pendekatan damai, menghindari penggunaan kekuatan dan lebih mengandalkan dialog serta pelayanan sosial. Namun sayangnya, tidak semua pihak di Prusia menerima kehadiran kami dengan tangan terbuka. Pada tanggal 9 Maret tahun 1009, saya dan 18 rekan misionaris ditangkap dan dibunuh oleh penduduk lokal di perbatasan Prusia, yang menolak kehadiran kami dan menganggap kami sebagai ancaman terhadap tatanan tradisional mereka. Saya dibunuh dengan cara dipenggal, sementara sebagian besar rekan misionaris saya dibunuh dengan cara digantung. Jenazah saya dan rekan-rekan dengan berani ditebus oleh Adipati Boleslaus yang kemudian membawanya ke Polandia untuk dihormati. Kematian saya mengguncang dunia Kristen. Saya dikenang sebagai martir sejati. Catatan kematian saya tertulis dalam Annales Quedlinburgenses dan dihormati sebagai santo oleh gereja. Kematian saya tidak menghentikan gerakan evangelisasi yang telah saya mulai. Sebaliknya, kemartiran saya justru menjadi pemicu semangat baru bagi para misionaris dan umat Kristiani di Eropa Barat dan Timur. Saya menjadi simbol dedikasi dan pengorbanan total demi tugas misi Kristiani. Saya sering disandingkan dengan Santo Adalbert dari Praha dan Santo Bonifacius dari Jerman sebagai trinitas misionaris besar Eropa Tengah dan Timur. Kami dikenang sebagai pelopor penting dalam menyebarkan agama Kristen melintasi batas Kekaisaran Romawi Suci menuju bangsa-bangsa Slavia dan Baltik. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma, yang dirayakan setiap tanggal 9 Maret setiap tahunnya. Santo Bruno dari Querfurt, doakanlah kami.